Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ariza dengan NIM 2307050003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan array, stack, queue, linked list, tree, dan graph. Baik. Pada data struktur array, kelebihannya yaitu akses elemen cepat dengan indeks. Kemudian mudah digunakan dan diimplementasikan. Kekurangannya ukuran tetap dan mengubah ukuran membutuhkan alokasi ulang memori. Kemudian ada stack, operasi last in first out, sangat efisien, sangat cocok memanajemen data sementara seperti memori undo redo. Kekurangannya yaitu akses hanya pada elemen teratas, kapasitas terbatas jika ukuran stack tetap. Queue, kelebihannya yaitu operasi first in first out, sangat berguna untuk antrian, mendukung operasi enqueuing and dequeuing dengan mudah. Kekurangan, akses terbatas hanya pada elemen awal dan akhir. Jika queue tetap, harus mengelola overflow. Linked list, kelebihannya ukuran dinamis, memori dialokasikan secara fleksibel. Penambahan dan penghapusan elemen lebih mudah. Kemudian kekurangannya, akses lambat, harus mengakses secara linear dan menggunakan lebih banyak memori karena ada pointer tambahan. Kemudian ada tree, efisien untuk representasi hierarki data, misalnya sistem file, dan mendukung operasi pencarian yang lebih cepat dibandingkan list linear, tergantung jenis tree. Kekurangannya, kompleksitas implementasi lebih tinggi dan mengelola balancing tree bisa sulit untuk beberapa jenis tree. Graph dapat merepresentasikan hubungan kompleks antar data dan berguna untuk berbagai aplikasi seperti jaringan sosial dan rute transportasi. Kekurangannya, kompleksitas perhitungan dan penyimpanan meningkat pada graph besar, dan implementasi algoritma pada graph seringkali sulit dan memakan memori. Kemudian, yang kedua saya ingin jelaskan yaitu perbedaan array dan list, kemudian kita buktikan dengan pemrograman Python. Pertama saya ingin menjelaskan perbedaannya dulu. Perbedaan ada 4. Dalam tipe data elemen, array memiliki elemen dengan tipe data yang sama, harus memiliki elemen dengan tipe data yang sama. Jika kita menggunakan array dari modul array, setiap elemen harus memiliki tipe yang sama, misalnya semua integer atau semua float. List dapat menyimpan elemen dengan tipe data campuran, seperti integer, float, string, atau bahkan list lain. Yang kedua yaitu modul. Pada array harus diimport dari modul array, karena array bukan bawaan Python. List, modul list yaitu sebaliknya merupakan bawaan Python. Jadi kita tidak perlu mengimpor modul tambahan lainnya. Dalam sistem kinerja, array lebih efisien dalam penggunaan memori jika menyimpan banyak elemen dengan tipe data yang sama. Kemudian list cenderung lebih fleksibel tetapi membutuhkan lebih banyak memori untuk menyimpan elemen. 4. Fungsi dan operasi. Fungsi dan operasi array tidak memiliki banyak fungsi bawaan seperti list. Array mendukung operasi numerik sederhana. List mendukung berbagai fungsi bawaan Python seperti append, remove, insert, serta mendukung operasi campuran yang lebih kompleks. Kemudian kita buktikan dengan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini kita import dulu array. Bahwasanya array itu tidak bisa kita panggil sendiri, kita harus from dan import. Nah, di sini kita fokuskan ke variabel array underscore in dan list underscore mix. Jadi tadi array kita tidak bisa mencampur dalam satu kelompok itu banyak tipe data. Jadi dia terpisah. Ini 1, 2, 3, 4 ini dalam satu kelompok array ini semua berisi string. Sedangkan yang i ini dia terpisah dari array, dari string array tadi, dari integer array tadi. Ini dia terpisah, tidak bisa dicampur. Kalau dia list dia bisa dicampur. Contohnya kita campur di sini dengan integer hello atau string.
dan float yang 3,5. Kemudian yang ketiga, array termasuk dalam struktur data statis yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Kemudian kita buktikan kebenaran atau kesalahan statement tersebut menggunakan pemrograman Python dengan membuat operasi penambahan dan penghapusan elemen. Kemudian kita perhatikan hasil eksekusinya. Kemudian saya akan memberikan pendapat saya tentangnya. Ini kita pergi ke kita note dulu. Oke, dalam Python list sering digunakan sebagai array dinamis. Tetapi array.array juga dapat digunakan sebagai array yang lebih milik dengan struktur data statis di bahasa lain. Namun, di Python, ukuran list atau array dapat berubah dengan menambah atau menghapus elemen. Yang berarti, Python tidak benar-benar memiliki array statis seperti di beberapa bahasa lain. Contoh kodenya. Nah, kita bisa lihat di sini pada variabel arr. Pada variabel arr ini membuat array dengan ukuran awal tertentu. Membuat array dengan 10 elemen awal diisi dengan 0. Oke, mari kita lihat penjelasannya. Pada kode di atas, kita mengukur penggunaan dari memori array setelah menambah dan menghapus elemen. Hasil yang akan diamati, ukuran memori awal menunjukkan berapa banyak memori yang dibutuhkan untuk array dengan 10 elemen awal. Ini ukuran memori awal. Ukuran memori awal adalah 10 ya, 10 elemen diisi dengan 0. Setiap elemen kita isi dengan 0. Yang kedua, ukuran memori setelah penambahan elemen. Jika Python memperlakukan array sebagai struktur statis, seharusnya ukuran memori tetap sama meskipun elemen bertambah. Jadi berarti walaupun kita menambahkan satu tipe data di sini arr.append, satu elemen kita tambahkan, maka itu bersifat statis atau walaupun ditambah memorinya tidak menambah gitu. Penyimpanannya tidak bertambah, melainkan menetap. Jadi tidak mempengaruhi. Kemudian ada ukuran memori setelah penghapusan elemen. Ukuran memori seharusnya tidak berubah jika array benar-benar statis. Jadi kalau hapus pun tetap tidak berubah memorinya, kembali yang awal tadi. Jadi kesimpulannya yaitu pendapat saya bahwa dalam Python array tidak sepenuhnya statis karena list atau array dapat bertambah atau berkurang dan Python menyesuaikan memori yang dialokasikan berdasarkan ukuran array yang efektif. Jadi pernyataan awal bahwa array termasuk dalam struktur data statis dengan ukuran memori tetap tidak sepenuhnya benar untuk Python. Mungkin inilah pendapat saya mengenai penyimpanan statis di Python. Oke, mungkin kali ini hanya ini dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.